Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Pradana, PM 1904 1110101 Saya ingin mempresentasikan dengan judul Internal Memory. Kita mulai dari gambar operation memory cell. Berikut adalah gambarnya. Ada select, ada control, ada cell, data masuk. Ini yang menulis, dan yang membaca ada select juga, ada control, ada cell, dan keluar ke sensei. Selanjutnya masuk ke dynamic RAM atau DRAM. DRAM dibuat dengan sel yang menyimpan data sebagai muatan pada kapasitor. Ada atau tidak adanya muatan dalam kapasitor ditafsirkan sebagai biner 1 atau 0. DRAM memerlukan penyegaran biaya secara berkala untuk mempertahankan penyimpanan data. Istilah dinamis mengacu pada kecenderungan muatan yang disimpan untuk bocor, bahkan dengan gaya yang terus-menerus diterapkan. Berikut adalah struktur dari dynamic RAM. Dimulai dari address line, turun ke transistor, turun lagi ke bit line B, kemudian ada storage capacitor, dan ground. Selanjutnya masuk ke static RAM atau SRAM. SRAM perangkat digital yang menggunakan elemen logika yang sama dengan yang digunakan dalam prosesor. SRAM juga bernilai biner disimpan menggunakan konfigurasi gerbang logika flip-flop tradisional. Akan menyimpan datanya selama daya disuplai ke sana. Selanjutnya ada gambar struktur dari dynamic RAM. Dari static RAM atau SRAM. Ada DC voltage, ada ground, bit line B, address line, dan bit line B lagi. Kemudian ada perbandingan antara SRAM versus DRAM. SRAM persamaannya dengan DRAM adalah volatil, daya harus terus dipasok ke memori untuk mempertahankan nilai bit. Begitu juga dengan DRAM. Dan perbedaannya adalah kalau SRAM lebih cepat dan SRAM juga digunakan untuk memory cache, baik chip on dan off. Sedangkan DRAM lebih sederhana untuk dibangun, lebih kecil, lebih padat, sel lebih kecil sama dengan lebih banyak sel persatuan luas. DRAM juga lebih mudah, lebih membutuhkan sirkuit penyegaran yang mendukung. Selanjutnya cenderung disukai untuk kebutuhan memori yang besar dan digunakan untuk memori utama. Selanjutnya ada read-only memory atau ROM. ROM berisi pola permanen data yang tidak dapat diubah atau ditambahkan. ROM juga tidak ada sumber daya yang diperlukan untuk mempertahankan nilai bit dalam memori. ROM juga data atau program secara permanen di memori utama tidak perlu dimuat dari perangkat penyimpanan sekunder. Data sebenarnya ditransfer ke chip sebagai bagian dari proses fabrikasi. Kekurangan dari ROM ialah tidak ada ruang untuk kesalahan. Jika satu bit salah, seluruh kumpulan ROM harus dibuang. Ada juga langkah penyisipan data, termasuk biaya tetap yang relatif besar. Selanjutnya kita masuk ke programmable ROM atau PROM. PROM alternatifnya lebih mudah,
Alternatifnya yang lebih murah. Eh, VROM juga non-volatil dan dapat ditulis menjadi hanya sekali. Proses penulisan dilakukan secara elektrik dan dapat dilakukan oleh pemasok atau pelanggan pada waktu yang lebih lambat dari fabrikasi chip asli. VROM juga diperlukannya peralatan khusus untuk proses penulisan. VROM memberikan fleksibilitas dan kenyamanan. VROM juga menarik untuk produksi volume tinggi berjalan. Selanjutnya ada Red Moseley Memory atau RMM. EPROM, Red Moseley Memory yang dapat diprogram dan dapat dihapus. Proses penghapusan dapat dilakukan berulang kali. Lebih mahal daripada PROM, tetapi memiliki keuntungan dari kemampuan pembaruan ganda. Ada juga EEPROM, memori hanya baca yang dapat diprogram dan dapat dihapus secara elektrik. EEPROM dapat ditulis kapan saja tanpa menghapus konten sebelumnya. EEPROM menggabungkan keuntungan dari non-volatilitas dengan fleksibilitas yang dapat diperbarui di tempat. EEPROM juga lebih mahal dari EEPROM. Kemudian ada flash memory. Flash memory adalah perantara antara EPROM dan EEPROM dalam biaya dan fungsionalitas. Flash memory menggunakan teknologi penghapus listrik, tidak menyediakan penghapusan tingkat byte. Flash memory microchip diatur sehingga bagian sel memori terhapus dalam satu tindakan atau flash. Kemudian ada Advanced DRAM Organization. Salah satu hambatan sistem yang paling kritis saat menggunakan prosesor berforma tinggi adalah antarmuka ke memori internal utama. Chip DRAM tradisional dibatasi baik oleh arsitektur internalnya maupun oleh antarmukanya ke bus memori prosesor. Sejumlah peningkatan pada arsitektur DRAM dasar telah eksplorasi. Berikut ini ada struktur, ada tabel dari Advanced DRAM organisasi. Ada SDRAM dengan clock frekuensinya 166, ada transfer rate-nya 1,3, ada access time-nya 18, dan ada pin count-nya berjumlah 168. Kemudian ada DDR-ROM. DDR-ROM clock frekuensinya berjumlah 200, transfer rate-nya 3,2, access time-nya 12,5, dan pin count-nya berjumlah 184. Kemudian ada RDRAM dengan clock frekuensinya 600, transfer rate-nya 4,8, access time 12, dan pin count-nya berjumlah 162. Kemudian kita masuk ke Synchronous DRAM atau SDRAM. Salah satu bentuk DRAM yang paling banyak digunakan. SDRAM juga adalah pertukaran data dengan prosesor yang disinkronkan ke sinyal clock eksternal dan berjalan pada kecepatan penuh bus prosesor atau memori tanpa memaksakan status menunggu. SDRAM dengan akses sinkron, DRAM memindahkan data masuk dan keluar di bawah kendali sistem clock. Prosesor atau master lainnya mengeluarkan instruksi dan informasi alamat yang dikunci oleh DRAM. DRAM kemudian merespons setelah sejumlah siklus clock yang ditetapkan. Sementara itu, master dapat dengan aman melakukan tugas lain saat SDRAM sedang diproses. Berikut ada gambar struktur dari SDRAM. Gambar ini menunjukkan logika internal SDRAM 64 MB IBM 01 yang adalah tipikal organisasi SDRAM.
Selanjutnya ada RDRAM. RDRAM dikembangkan oleh Rambus. RDRAM diadopsi oleh Intel untuk prosesor Pentium dan Titanium. RDRAM menjadi pesaing utama untuk SDRAM. RDRAM bus mengirimkan informasi alamat dan kontrol menggunakan protokol berorientasi blok asinkron. Mendapat permintaan memori melalui bus berkecepatan tinggi. Permintaan berisi alamat yang diinginkan, jenis operasi, dan jumlah byte dalam operasi. Bus dapat menangani hingga 320 chip RDRAM dan memiliki rating 1,6 Gbps. Chips adalah paket vertikal dengan semua pin di satu sisi. Bertukar data dengan prosesor melalui 28 kabel yang panjangnya tidak lebih dari 12 cm. Berikut adalah gambar struktur dari RDRAM. Ada controller, ada RDRAM 1, RDRAM 2, dan RDRAM selanjutnya, sampai seterusnya. Selanjutnya masuk ke Double Data Rate SDRAM atau DDR SDRAM. SDRAM hanya dapat mengirim data sekali per siklus jam bus. SDRAM, kecepatan data ganda dapat mengirim data 2 kali per siklus clock, sekali di tepi naik dari pulsa clock dan sekali di tepi jatuh. Dikembangkan oleh JEDEC, JEDEC, Solid State Technology Association, atau Badan Standarisasi Rekayasa Semikonduktor Aliansi Elektronik. Kemudian ada CHD-RAM atau CD-RAM. CD-RAM dikembangkan oleh Mitsubishi. CD-RAM mengintegrasikan cache SRAM kecil ke chip DRAM generik. SRAM pada CD-RAM dapat digunakan dengan dua cara, yaitu dapat digunakan sebagai cache sebenarnya yang terdiri dari sejumlah baris 64 bit. Mode cache CD-RAM efektif untuk akses acak biasa ke memori. Dapat juga digunakan sebagai buffer untuk mendukung akses serial dari sebuah blok data. Mungkin cukup sampai sini saja presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.